mendalami kasus wanita berpistol yang mencoba menerobos masuk ke Istana Kepresidenan. Pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, sementara rumahnya digeledah aparat gabungan. Terjadi orang mencurigakan membawa camping. Insiden wanita pembawa pistol yang mencoba menerobos pengamanan Istana Merdeka membuat gempar publik. Polisi bersama Densus 88 mendalami motif di balik aksi pelaku yang menodongkan senjata ke aparat Pas Pampres dan mencoba masuk ke Istana Kepresidenan. Sekarang dalam pendalaman daripada Densus 88, jadi tunggu aja ya, nanti dari Densus 88 dalam melakukan mendalam kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas, dan nantinya bahwa kesigapan aparat untuk melakukan pengamanan sekitar Istana seperti. Aksi nekat wanita berinisial SE itu berhasil digagalkan berkat kesigapan Pas Pampres dan aparat kepolisian yang bertugas di area istana. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada. Sementara, aparat kepolisian menggeledah rumah wanita 24 tahun itu di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan selama 8 jam, petugas mengamankan 16 barang milik pelaku. Polisi juga mengamankan 2 anggota keluarga yang tinggal bersebelahan dengan pelaku untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah ibu kandung SE. Bagi warga sekitar, SE dan keluarga dikenal sangat tertutup dan jarang bergaul. Sebelumnya, beredar video saat wanita bercadar pembawa pistol hendak menerobos ke Istana Negara diamankan Pas Pampres dan aparat kepolisian pada Selasa pagi. Wanita itu sempat lari saat dihampiri Pas Pampres hingga akhirnya berhasil ditangkap. Saat diamankan, wanita yang telah berkeluarga itu terus meronta. SE kini diamankan dan menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullah, semoga kasus ini segera terselesaikan ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ustaz, walaupun kita belum mengetahui motif di balik aksi pelaku, namun sudah jelas di dalam Islam bahwa sangat tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan berbentuk teror, dan bagaimana Ustaz melihat hal ini? Ya, sepakat Mas Ilham, teror atau tindakan-tindakan yang lainnya termasuk bahkan dosa besar, karena itu mencelakakan orang banyak. Meskipun belum terjadi, tapi kan niatnya atau motivasinya adalah mencelakakan orang banyak. Sehingga kategorinya ini adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Kita diingatkan dulu sejarahnya, ini wanita ya, ada seorang wanita namanya Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Itulah yang kerap mencaci Nabi, melukai Nabi, bahkan ingin membunuh baginda Nabi SAW. Dan itu tentu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ada wanita-wanita lain juga yang kerap malah mendukung perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ini menjadi satu pengajaran yang sangat berharga. Meskipun dalam tanda kutip ini wanita, ini perempuan, tapi tetap saja orang yang bersalah itu tidak melihat jenis kelaminnya. Orang bersalah itu sama di mata hukum. Orang bersalah itu ya dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Meskipun seorang wanita itu mulia, tetap saja kalau dia melakukan perbuatan yang diharamkan, maka dia menerima konsekuensinya, tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab di mata hukum yang sama. Kita sangat berharap tentu perbuatan demikian dengan alasan apapun, siapapun yang melakukannya, tentu itu adalah mencitraburukan kita semua. Maka tentu kita berharap tidak terjadi untuk yang kesekian kalinya. Masing-masing kita tentu ingin berusaha untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk semuanya, untuk bangsa yang kita cintai ini, dan menjadi pelajaran yang sangat berharga juga untuk kita, orang tua, bahkan untuk para remaja, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini tidak akan terulang untuk yang kesekian kali. Ya Ustaz, betul sekali bahwa memang sudah beberapa kali ya, 2 kali objek vital negara digegerkan dengan aksi serupa. Yang pertama dulu pernah di Mabes Polri, lalu sekarang di depan Istana Negara. Dan yang ingin saya tanyakan Ustaz ini, kenapa harus sosok perempuan yang dijadikan tameng untuk berbuat teror ataupun mungkin tindakan-tindakan radikal seperti ini? Pendapat Ustaz seperti apa? Ya, artinya dulu sosok perempuan atau wanita juga dijadikan tadi sebagai alat ya, sebagai modus operandi, karena mungkin dianggapkan dengan wanita tidak beranilah melakukan hal yang tidak nyaman atau penangkapan dan sebagainya. Karenanya dalam agama kita, orang yang berbuat baik, laki-laki dan perempuan, orang yang berbuat jahat,
laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Man amila sholihan min zakarin au unsa. Allah tidak membeda-beda ini laki atau perempuan. Malah bisa jadi kalau betul-betul itu adalah dalam rangka untuk mengelabui petugas, untuk orang tidak hati-hati, tidak waspada, sehingga orang-orang itu akan melakukan hal yang tidak diinginkan, itu malah bisa jadi menjadi hukuman yang berlipat ganda karena dianggapnya tidak melakukan, ternyata melakukan. Kadang-kadang juga modus seperti itu dijadikan alat, karena mungkin kalau laki-laki kan sejak awal sudah langsung diperiksa gitu ya, sudah langsung dicurigai. Kalau perempuan apalagi sosok ibu, orang ada penghargaan. Harusnya penghargaan dan kemuliaan kepada ibu itu semakin menjadikan kaum ibu itu lebih hati-hati lagi, karena Allah memuliakan. Justru kata Imam Al-Ghazali, kalau kita dimuliakan dengan apapun oleh Allah, kita muliakan diri sendiri. Artinya saat kaum ibu dimuliakan, janganlah kaum ibu itu melakukan hal-hal yang semakin merusak citra buruk dari wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, kita